Pemirsa, kecelakaan maut yang terjadi di ruas jalur nasional Subang, Bandung via Lembang telah menewaskan 27 orang. Kecelakaan maut yang membawa rombongan dari Ciputat, Tangerang Selatan ini sempat terekam kamera video amatir warga yang kebetulan melintas di lokasi terjadinya kecelakaan. Astaga, kita dipotong Allah ya Allah. Ya Allah, itu orang ya Allah. Ya Allah, ya Allah, itu bis 7595, ya Allah. Aduh ya Allah. Kebanyakan ibu-ibu masih pakai nihan. Saya Ibu Carmela yang korban Emen tanggal 10 Februari 2018 ya. Pemirsa, tanjakan Emen yang terletak di Desa Ciater Subang memiliki banyak cerita gaib. Di jalanan ini sering sekali terjadinya kecelakaan, bahkan adanya penampakan yang sering dilihat para pengguna jalan. Apakah yang nama Emen itu sering mengganggu juga manusia yang suka jalan di sini? Paling saya punya nyaksian. Namun kalau nggak ganggu sampai ajakan. Nah, Emen eta teh kan bangsa manusia. Nah, dia anjeun bangsa makhluk jin. Iya. Ya. Nah, bisa menyatu jin jeung manusia. Ya bisa tuh. Gimana? Ya kuiring mau bisa ngasupan jelema anu kurang imana. Mendengar kata tanjakan Emen selalu dikaitkan dengan fenomena gaib. Kalau ada kecelakaan, ada korban, selalu Pak Emen minta tumbal. Padahal nggak ada bukti tentang itu. Dan pernyataan-pernyataan semacam itu pasti menyakiti hati anak dan cucu Pak Emen. Karena hal itu membuat saya merasa penting untuk meneliti fenomena ini karena ada persoalan moral di sini. Dan abangmu tuh biasa kubah dan tapi itu sebagian makanya ada yang pernah ketemu sama Pak Emen. Gue pingin tahu siapa orangnya yang pernah ketemu Pak Emen. Saya juga pernah ketemu. Di tanjakan itu terjadi mobilnya itu meledak katanya. Dari atas dia remblong, langsung nabrak kayak pembatas jalan gitu, nah langsung meninggal di tempat. Bapak si Abah Emen itu ya kelindas gitu. Katanya fenomena dan mitos tanjakan Emen itu banyak hal yang dikorbankan dan yang paling utama adalah keluarganya. Bagaimana keluarga itu selalu mendapat tuduhan yang gak pernah berhenti dan mereka selalu merasa sakit hati banget dengan fenomena yang terus terjadi ini. Setiap ada kecelakaan, nama Pak Emen selalu diucapkan berulang-ulang. Lokasi tanjakan Cicenang atau yang biasa dikenal dengan tanjakan Emen berada di perbatasan Subang dan Bandung Barat. Tepatnya ada di antara Gunung Tangkuban Perahu dan Ciater. Dari arah Subang jalannya menanjak terjal. Tapi sebaliknya dari arah Bandung merupakan turunan dengan bentangan jalan yang cukup panjang dan belokan yang sangat tajam. Sebagai langkah awal perjalanan ini, aku mengajak Mas Teguh, seorang penulis horor yang tidak hanya menggunakan imajinasinya, namun menggunakan ketelitian logis dalam menganalisa sebuah urban legend yang beredar. Aku kan lagi bikin novel tentang tanjakan Emen, dan kebetulan sedang meriset-riset juga tentang tanjakan Emen, dan aku pengen banget nih dibantu sama Tasya, karena Tasya sering berkecimpung di dunia horor, dan pikiran Tasya sekarang tuh lebih terbuka dan menanggapi sesuatu halnya tuh lebih menarik gitu untuk membantu proses kreatif dalam novelku. Akhirnya aku dan Tasya tuh menuju lokasi, melihat-lihat lokasi seperti apa tanjakannya. Namun ada satu warung yang menarik perhatianku sama Tasya untuk menggali informasi tentang kecelakaan itu. Warungnya benar-benar di depan tempat kejadian itu. Kita datengin dulu ke situ, ke warungnya Ibu Maryani. Itu mah mengerikan sekali, Neng. Ibu dari tahun 90 di sini. Paling ngeri itu lihat itu. Kecelakaan. Iya, kecelakaan. Rata-rata di titiknya sini, Bu, di depan warung Ibu. Di sini.
Kan itu dari atas yang dulu mah kecil. 2 jalur gitu. Oh, tahun 90-an 2 jalur, Bu? Iya, kecil. Datang ke sini disampaikan belokan tajam. Mudun lagi kan tajam, ya. Otomatis yang belum tahu jalan mah kebanyakan yang belum ngebut gitu kali. Bukan ngebut, jadi keberatan, kelebihan. Nah, pemirsa, di tengah banyaknya korban kecelakaan lalu lintas yang terjadi Tanjakan MN hari Sabtu kemarin, ternyata ada 3 penumpang yang selamat dari kecelakaan maut tersebut. Salah satunya penumpang yang selamat bernama Carmila. Ibu dari 2 orang anak ini terhindar dari kecelakaan ini dan tidak mengalami luka sama sekali. Lantas seperti apa kronologis kejadian yang dialami Carmila hingga ia dapat lolos dari insiden yang menewaskan puluhan orang ini? Jam 6 teng kita berangkat. Memang kayaknya udah nggak enak gitu suasana. Feeling saya udah nggak enak. Ke satu mobil, bau mobil itu ya, bau mobil lama. Kayak jok itu kan kalau udah lama kayaknya nggak enak ya. Ke satu itu, keduanya kayaknya busnya masih panas kayak habis dipakai dari pergi jauh gitu. Ternyata betul kan gitu. Nah, pas ketiga jalannya bus itu memang lambat, nggak kencang. Itu supirnya katanya berteriak blong-blong katanya. Jadi otomatis orang-orang menyeret ke pintu. Di belakang pada jejeritan ibu-ibu. Allah Akbar, Pir, hati-hati, Pir, hati-hati. Gitu ya. Wah, berhenti. Saya bilang, ada apa ini? Saya bilang gitu ya. Udah, teman saya yang lagi nyanyi berhenti. Lagi karaokean kan. Kalau di bus yang lain itu kan karaokeannya dangdut semua. Katanya yang saya dengar. Tapi yang di bus saya enggak. Lagu Inka Kristi. Makanya saya kalau dengar lagu itu kayaknya itu yang nyanyi istrinya Pak Haji Naman. Ada apa ya, terbayang kayak mobil mau oleng gitu kan. Saya kaget, ya Allah, cuman saya dapat, ya Allah ada apa ya, mudah-mudahan nggak ada apa gitu kan. Udah tuh jalan lagi, saya sempat nengok tuh, sempat berdiri kan, Pak supir hati-hati gitu kan, ini bawa orang, saya bilang tuh kan. Pir, ya Allah Pir, wah histeris, bukan sih, saya nggak bisa bayangin di situ yang nangis, yang segala, tapi saya nggak nangis, saya tenang gitu. Cuma saya lihat atas saja. Aduh, kalau sampai bus ini jatuh, gue harus pegangan apa gitu. Saya naik ke jok mobil. Saya pegang besi yang ini apa, hordeng pertama. Itu mobil semakin miring. Saya pegang tuh yang batangannya ya. Pokoknya saya, yang ibaratkan nggak goyang. Saya pegang itu, mobil langsung. Pertama, mobil itu hantem rambu-rambu lalu lintas yang kuning, lampu kuning. Kronologis kecelakaan menurut saksi mata warga di sekitar terjadi diduga karena sistem rem di bus mengalami rem blong sehingga menabrak sepeda motor dan tiang di pinggir jalan. Dan motor itu warna beat, warnanya pink. Itu nyodok bus kita. Nah itulah dia kegiles. Blok kayak apa? Saya sampai kayak keras, ya kerasa lah. Jadi udah nembag, orang-orang pada balik lagi ke jalan, keleak kebanyakannya. Ya, langsung Keluar. Itu paling banyak yang sebelah kiri yang meninggal. Yang bus, yang bangku 2. Itu semua rata-rata meninggal di situ. Orang meninggal dunia di Tanjakan MN itu. Bis ya, pariwisata. Konon katanya ini ya kan, katanya. Tahun 60 ke belakang. Di situ sering terjadi kecelakaan, ya kan?
Sehingga bila mana ada kejadian kecelakaan saat ini dikait-kaitkan dengan tanjakan MN itu mistis, ya kan? Iya. Ini MN-nya belum menerima. Jujur aja saya nggak terima lah. Apalagi setiap ada kejadian itu disangkut pautkan dengan Mbah Emen gitu ya. Setiap ada yang meninggal Pak Emen yang dibawa-bawa. Setiap ada yang meninggal Pak Emen yang dibawa-bawa gitu kan. Kadang-kadang Pak Emen minta tumbal gitu, Neng. Itu paling sakit kayak gitu mah, Neng. Kalau Pak Emen minta tumbal, nggak mungkin istrinya dulu pergi ke Jakarta, tinggalin anaknya yang 3, cari kerja buat makan anak-anaknya, Neng. Kenapa orang kok tega gitu? Saya sempat di beberapa sosial media, beberapa ada yang saya balesin waktu kejadian bis orang Tangerang itu. Ini tangan semua kita boleh bawakannya ya. Belum seperti ini. Dulu tuh ya. Ini rumahnya Pak Emen dulu. Ini rumahnya Pak Emen dulu. Cuman belum seperti ini, dulu masih panggung. Masih panggung ala-ala zaman dulu lah ya. Dulu lah. Belum pakai bata kayak gini. Sampai depan tapi apa? Ini belum ada. Enggak, nah itu dibagi-bagi kan. Jadi ini sama Wahyu. Sebelah sini juga ya. Kalau Padang ini di sini. Masuk lagi ke Padang. Nah, ini Pak Wahyu kan. Oh ya, jadi satu keluarga lah ya. Keluarga jadi bagi-bagi. Nah ini kalau Bapak di sini. Sini dulu, Neng. Iya, Bu. Iya. Ibu. Assalamualaikum Yos, Ibu. Mohon Pak, badai itu maros masalah Pak Emen gitu. Berarti kapungkur teh Pak Emen mah sanes asli orang dia ya? Sanes. Mohon. Berarti Pak Emen mah dongkap ka dia teh sekitar tahun sabaraha, Pak? Upami badai ngetang kadenya kan bapak teu apalnya. Ayeuna pun lanceuk we lahir di dia teh tahun 47. Bapak tahun 52. Nya kirang langkung nama tarolah tahun 30-an rupina eta we nya. Antawis eta we rupina gitu. Biasa dugina ka Lembang tuh. Berarti memang bukan orang sini asli berarti ya, Pak? Sanes orang dia asli, orang Parung, Kampung Pasar Jumat, Bogor. Pun biang di Ciparai, Majalaya. Istrinya dari Ciparai. Oh, makanya pindah ke sini. Ibu ya katanya pindah ke sini tuh dalam rangka yang ngungsi gitu apa ya namanya. Karena waktu itu kan waktu genting-gentingnya ada Jepang lah, ada TI waktu itu. Gerakan-gerakan itu lah. Iya, jadi nyampe ke sini. Dari sahur ini masih sifat Pak Emen mah perjuang keras gitu. Pantang lelah, kajian teu damang teu angkat wae damel nyanak mobil nyupiran gitu. Supir Lembang, Subang. Mau nambah gelet Chevrolet. Kondisi Pak Wahyu sekarang kayak gimana? Kondisi sekarang Pak Wahyu itu mungkin karena usianya udah lanjut lah ya. Iya, udah lumayan ya. Jadi pendengarannya sekarang agak kurang. Oh, di pendengaran. Iya, terus sempat setruk ringan juga. Sempat setruk ringan tapi sembuh, sempat bawa mobil lagi. Belum ada setahun lah masih bawa mobil. Masih bawa mobil. Dan katanya terakhir pernah ketabrak motor, sekarang udah nggak bisa nyetir, jadi diam di rumah. Diam di rumah. Iya. Karena nanti waktu disusul sebelum kecelakaan, Mang Ada nyusul ke rumah, lagi ngangkat pisang dulu kan di lubang, jadi kayak ditanam pisang itu. Kata Mang Ada, Kang, ayo muatan udah penuh. Ya sebentar, ini sedikit lagi. Yang kasih Mang Ada, dikasih 1 sikat Mang Ada teh, cuman itu yang ingat sama Bapak. Kalau ingatnya
Kalau pagi mau mandi itu bapak suka dipanggul. Ya dipanggul. Dibawa ke air. Nggak di sini, nggak punya air di sana di air umum. Pemandian umum. Pemandian umum. Ingatnya di situ. Kenangan-kenangan masih ada di memori bapak. Yang gitu-gitu mah. Kadang-kadang kan bapak jadi tengartosnya teh. Kok nama Emen bisa terkenal seperti kieu teh? Tahu kan bapak gak bingung. Nah katanya gitu, kata orang-orang dulu, orang tua. Jadi pertama kali ada kejadian, ada kecelakaan, yaitu seorang supir yang namanya Abah Emen. Dia supir truk kalau nggak salah dengar. Nah, di tanjakan itu terjadi mobilnya itu meledak katanya. Dari atas dia remblong, langsung nabrak kayak pembatas jalan gitu, nah langsung meninggal di tempat. Ini sering ada berita simpang siur. Nah, yang sebenarnya Bapak Emen tuh jam 7 pagi ngetem. Kan oplet dulu mah suka nginep di terminal. Nungguin penumpang. Ya, nungguin penumpang yang habis belanja dari pasar buat dagang di warung-warungnya, di kampung-kampungnya. Yang pakai telomong lah, yang pakai kresek tempo hari. Ceritanya penuh nih mobil. Penuh, sebagian belanjaan, sebagian yang punyanya. Waktu lewat itu Tenang ada kerak 2 mungkin remblong. Karena itu tebingnya tinggi, jadi dibenturkan, terbalik. Karena dulu mah tank bensin sama aki itu hampir berdempetan di bawah jok supir, ya mungkin koslet jadi kebakaran. Habis bapak mukanya juga sampai keribut. Siput hitam gitu ya. Bapak juga takut, udah gede, udah 9 tahun. Bapak sempat keluar, cuman udah habis sama api. Kalau penumpang yang lainnya mah korban, cuman kernek anu salamet. Bapak juga tahunya dari keneknya, Mang Adna kecelakaan di sini, terbaliknya mobil di sini, jadi kebakaran. Jadi tahu lokasi kecelakaannya dari keneknya Mang Adna itu. Mang loncat di sini. Ya dari sini berarti bapak. Ya, cuman kaki patah, nggak bisa. Cuman lihat aja ke sana. Bapak terguling di sana, jadi kebakar mobilnya. Ya. Mang ke sini aja. Oh, sehat. Cuman lihat ke sana, lihat bapak sebaliknya, kebakar tahu-tahu. Dan sini sebaliknya ke sana, kebakar ke sana. Bang langsung gini aja, nggak bisa jalan kaki. Berarti Mangnya nyamperin ke sana, nyeret di atas. Ini terus sampai sana. Nyontoin juga begitu. Oh, Pak Anda pas ceritain ke bapak tuh nyontoin dia. Nyontoin gini di tentara Palang 1. Jangan aja jalan. Enggak, Mang begini nggak bisa nolongin si bapak. Iya. Nggak bisa nolongin Pak Emen. Jalan terus segini, bapak gesor terus sampai sana. Berarti di tempat di sebelah sini ya Pak ya, di ujung ke ujung sini ya? Ya di sini tepat di sama sebelah sekali. sini. Oh di sini banget Pak? Ya contohin Bang Ana ini batu. Ya. Ya di sini sama sekali mobil ke pinggir sini. Ke pinggir ke sebelah sini ya? Yang di dia ada mobilnya di sini. Iya. Bapak guling-guling katanya di jalan aspal, ditolongin sama temennya, dibungkus ku daun, disimpan di bemper, dicana ka dia ka klinik. Kan kapungkur mah teh puskesmas. Bapak mah ke Rancabadak, sekarang mah Hasan Sadikin rumah sakit. Nah meninggalnya tahun 57, Bapak bulan 3 di Rancabadak meninggalnya. Dimakamkan di Genteng, sekarang Jayagili. Fenomena ini menjadi ironi yang menyedihkan. Kematian Pak Emen yang seharusnya dihormati sebagai peristiwa yang mendalam bagi keluarga, malah dimanfaatkan oleh beberapa pihak yang memiliki kepentingan pribadi.
Mereka menciptakan cerita, konten yang tidak bertanggung jawab, dan seringkali mengaitkan peristiwa tersebut dengan hal-hal mistis. Ketika informasi yang tidak terverifikasi dan spekulatif menyebar luas, sensasionalisme seperti ini juga mengabaikan etika dan memperburuk nama baik Pak Emen. Yang tanpa mereka sadari, ini menambah beban emosional bagi keluarganya. Saya malam ini bersama Bagus sama Kak Patrick nih mau menguak fakta atau mitos tanjakan ini disebabkan oleh makhluk goib atau arwah yang penasaran bernama Mr. Emen. Jadi challenge di sini itu diambil berdasarkan kisah aslinya, guys. Konon katanya setiap pengendara yang melewati jalur tersebut harus memberi salam dengan jarak klakson. Yang kedua, melempar koin ataupun benda lainnya untuk menghormati arwah yang ada di sana. Yang ketiga yaitu memanggil nama Emen sebagai tanda pamit kepada Mbak Emen, korban kecelakaan pertama di tempat tersebut. Kalau lewat situ harus ngebunyiin klakson 2 kali katanya. Terus kalau misalnya kita nggak ngebunyiin klakson 3 kali, terus nggak ngelempar puntung rokok, nah biasanya kejadian itu tuh terjadi kayak gitu. Dan emang ada mistis-mistisnya juga sih sebenarnya yang kerasa. Kadang-kadang jalan gak kelihatan. Kunaon teh Kang Emen? Kunaon? Kang Emen resep heureuy kebaturan, senang bercanda ke orang, senang orang lihat orang celaka supaya seperti Kang Emen gitu, ya atau tidak? Ulah gitu atuh Kang Emen kan sudah meninggal, ya. Gak boleh sebenarnya membuat orang celaka. Nah, itu sebenarnya nggak setuju kalau misalkan setiap kecelakaan di sana, setiap kejadian di sana itu selalu dikaitkan dengan Abah Emen almarhum gitu. Saya nggak setuju kalau misalkan kecelakaannya itu udah takdirnya, udah jalannya. Makanya yang korban-korban lain yang tadi nggak nerima apa masih takut nih, yang namanya mau bilang itu tuh udah takdir, merasa masih takut ngomongnya karena ya masih terbawa emosi. Itu aja, kita gitu aja. Yang suka ngeganggu itu di situ ada kerajaan jin, ya memang itu yang lebih dikutuk sama Allah di situ. Ya nggak bisa dipindahkan, nggak bisa disingkirkan, itu udah jadi negaranya kita, dia gitu. Ya, hidup berdampingan. Nah itu ya. Gitu. Jadi yang ngeganggu itu bukannya Pak Emen, tapi yang punya negaranya jin itu di situ memang ada, nggak bisa diusir sama orang pintar juga. Mungkin lah kecelakaan Kumaha pertama kecelakaan tanjakan Emen, kedua dulu mah tempat pembuangan mayit. Iya, daerah sini dulu masih hutan, ini pembuangan zaman karung lah. Zaman karung ke 80-an lah ya, 80 85 lah ya. Iya, ini tempatnya mungkin serem. Fungsi Pak nemu. Kalau di sini dulu mah sebelum ada bangunan-bangunan warung ada tokoh Jawara yang dibuang ditimbun di sini, namanya Bagojim. Iya, dulu mah masih ada itunya tanda kuburannya. Iya, Bagojim lah dikenal di sini Bagojim. Yang kedua ini mah tempat pembuangan sampah dari Lembang. Ini mah kan tanahnya labil lah. Berat ya, kalau ada kendaraan agak goyang. Ini kan di bawahnya sampah, pas pelebaran jalan ketimbun sampah termasuk iya. Bahaya banget. Termasuk orang-orang yang ditimbun pakai karungnya mungkin ada sih di bawah. Iya, pasti ada lah. Bahaya itu. Serem sih. Yang dinamain Tanjakan Emen tuh ada pohon jengjing, semacam jengjing raksasa lah. Mungkin besar gitu Pak? Iya.
mungkin usianya lumayan ya ratusan tahun. Nah, memang di situ ada mitos. Itu tempat bergentayangannya monyet di pohon jinjing yang Monyet jadi-jadian gitu maksudnya? nggak tahu. Cuman kalau monyet muncul bergentayangan di pohon rame-rame lah, itu pasti menit atau 15 menit pasti ada kecelakaan. Kejadiannya sore waktu itu. Waktu itu nunggu pesantren kilat. Pesantren kilat sekitar jam 4:30-an lah. Nongkrong di situ banyak monyet di pohon itu. Karena kita nggak tahu kan mau ada kecelakaan. Kita pulang lagi ke rumah. Beberapa menit kemudian terdengar suara mobil yang namanya nyorolok. Itu digubrak dengan juralit, digulik, nyorolok. Kita lari, teman-teman lihat ke jalan, mobil L300, udah kebalik. Enggak, umum, angkutan umum. Udah kebalik, ban ada di atas, bagian ban udah ada di atas, kebalik. Terus ada 2 orang yang kegencet. Jadi keluar dari jendela, dari kaca, kegencet. Walau alam hidup. Memang katanya penduduk situ bilang seminggu mau kejadian itu monyet pada turun. Ya upami sering aya didinya mah kahijina hiji awewe lah gitunya, istri nganggo acuk bodas seperti upami disebatkeun kasarna mah kunti lah gitu. Terus kedua maung. Nah, terus ketiluna orai upami kaopatna sok ngajiri mah nu sakaterang masyarakat dirinya apa ya, bentuknya bentuk badan mah seperti manusia tapi berbulu gitu, tapi mukanya muka monyet seperti gorila lah gitu lah. Itu bangsa manusia sendiri, bukan karena Pak Emen itu? Bukan. Kalian bangsa manusia hanya bisa menyalahkan kami. Ada korban, kami yang disalahkan. Ada yang tabrakan, kami yang disalahkan. Kalian bangsa manusia memang bodoh. Yang saya tahu, fenomena tanjakan Emen itu lebih identik dengan mitos ya. Sehingga kita sulit menyebutnya apakah kebenaran atau ini hanya sekedar ilusi, halusinasi, imajinasi atau distorsi dari pemahaman orang-orang yang hidup di kawasan tersebut. Dalam tinjauan behavioral science, paling tidak ada 4 aspek yang menurut saya perlu kita jadikan sudut tinjauan. Yang pertama adalah cognitive bias. Jadi fenomena ketika kita gagal memahami apa sebenarnya fenomena yang terjadi. Penjelasannya seperti apa? Karena kita gagal memahaminya, kemudian kita mendistorsinya pada satu konklusi atau kesimpulan yang jangan-jangan justru malah tidak mewakili kejadian sebenarnya. Itu yang pertama, poin pertama. Poin yang kedua saya sebutnya adalah logical fallacy. Kegagalan atau sesat fikir. Jadi ada problem dalam logika berpikir masyarakat yang sekali lagi gagal menerjemahkan, mendapatkan penjelasan tentang sebab musabab, asal muasal sehingga mengakibatkan peristiwa itu terjadi. Faktor yang ketiga adalah kecenderungan di era ini kita itu lebih suka mempercayai apa yang kita pengen percaya. Ini adalah era post-truth kata orang-orang. Akibatnya antara voice dengan noise seringkali bertabrakan. Pesan yang sebenarnya itu sifatnya esensial dikalahkan oleh noise yang notabene adalah justru suara-suara yang tidak jelas gitu. Yang itu yang lebih dominan. Yang terakhir adalah kecenderungan conformity. Jadi orang yang gagal pikir, sesat paham, kemudian rame-rame
ikut saja dengan pendapat kebanyakan orang yang menyimpulkan bahwa itu tadi, faktor X yang lebih dominan, human error yang menjadi penyebab tunggal. Padahal antara faktor penyebab, causal faktor gitu istilahnya, itu tidak sama dengan root cause atau akar masalah. Nah, sebaiknya, idealnya kita harus menggali lebih dalam lagi apa yang menjadi akar masalah. Kita tidak berhenti hanya pada kesimpulan bahwa ini adalah semata-mata karena human factor, dan human factor ini dipicu oleh kejadian-kejadian mistis atau faktor X yang dominan. Tapi kalau kami lihat dari ilmu lalu lintas, pada tahun 2018 ke belakang, ya kan, jalannya itu tidak sebagus sekarang. Alit, 2 mobil deh, secekap-cekapnya gitu lah. Oh, lamun papasan gitu. Mohon. Kadang-kadang kami mobil agama berubah ke sisi dasieun ieu teh sieun berpapasan diadu. Itu kan tanjakannya cukup curam, ya kan? 45 derajat. Berarti secara otomatis, ya kan? Penggunaan rem itu harus kita hindarkan. Petugas di lapangan dari Satlantas mungkin bekerja sama dengan Dishub. Ada papan himbauan rambu lalu lintas di atas. Gunakanlah gigi kecil, gigi rendah, ya kan? Kalau naik pakai gigi 2, turun juga gigi 2, jangan pakai please 4, 3 ya, Mbak. Jadi jangan main rem terus, rem kan karet kecil. Jadi mungkin kata orang Sunda mah bekah karet banyak diinjak rem itu. Jadi harus pakai gigi. Kalau bis yang pulang dari Tangkuban Perahu kan sebaliknya main rem terus. Jadi kan harusnya mah jangan main rem, pakai gigi gitu. Pelan, kalau gigi jangan digas lagi. Kalau mobil sekarang kan bagus-bagus, pakai gigi 3 digas lagi. Wah, ya begitu kemungkinan. Dia ada cingat hayang teh ngaliwatin ngalukun rokok atau ngelaksonan kaing teh. Kenapa? Kenapa harus melemparkan rokok? Cirining hargaan kaing. Kalau lewat di Tanjakan Cicenang ada belokan ke kiri itu harus lempar rokok. Ya bener gak? Kayak gitu ya. Lempar rokok lah. Kalau menurut saya menguntungkannya orang yang jalan di situ. Jadi dia ambil aja rokoknya, buat apa kan? Gitu kan? Mulai dari tahun 90 mah memang menjadi anugerah berkah sama warga di sini mah. Oh, jadi anugerah berkah. Iya, itu belum. Menarik. Iya, anugerah berkah. Masalahnya posisi warga kampung Cicenang dengan kehidupannya gitu, tidak ada sampingan apa-apa. Sementara upah dari perkebunan 1 bulan sekali, gini. Nah, mungkin jadi anugerah berkah. Tiap hari, tiap sore pasti turun ke jalan. Itu ada rezeki buat warga di sekitar. Itu kan ada, kalau kendaraan, ada kendaraan mungkin dari mulut ke mulut nggak tahu apa. Ada yang buang rokok, buang uang recehan. Bahkan kalau dulu mah 5.000, 10.000 sampai 20.000 itu, waduh, kita seperti menemukan apa? Terus memang apa manfaat rokok itu buat Anda? Aing ngerokok. Memangnya jin pun bisa merokok? Aing lain makhluk. Lalu Anda siapa? Lanjut KB aing. Oh, Anda yang disebut-sebut dengan MN itu? Bukan? Kan di sini mungkin keruhun-keruhunnya yang jalan ini bukan Pak Emen gitu nih. Yang suka lempar koin. Tapi kebanyakan mah harusnya jalan ini mah klakson 3 kali. Sadat, salawat, Fatihah, kulhu gitu aja. Harus bunyikan klakson betul. Kalau membunyikan klakson? Kalau membunyikan betul, karena kenapa? Di situ kan dari atas 1 lajur, dari bawah 2 lajur, bisa sampai 3 lajur kan? Begitu dibelokan itu, kan kendaraan dari arah berlawanan nggak kelihatan. Saya kira bunyikan totot. Nah, tujuannya apa? Biar memberitahu saya dari atas ada kendaraan ke bawah. Ya sih, kebanyakan
Faktor jalan mungkin kalau kata orang Sunda mah anu jadi sangat tempatnya anu jadi sangat sungut. Ya, bahasana eta sungut, ya. sungut. Beliau yang ada di sini pun menyampaikan demikian. Kalau kamu benar ya udah disampaikan benar, karena ini juga memberikan peringatan kepada yang lain karena tertulis di sini jangan ikuti jejak kami. Benar yang sudah menjadi korban di sini pun menyampaikan demikian. Dan satu kata ini Mas, jangan mengikuti jejak kami itu memang dari beliaunya seperti itu. Itu bukan kendaraan yang kejadian kecelakaannya di Tanjakan Emen. Malah bukan. Bukan. Itu kendaraan kejadian kecelakaan tertabrak kereta api. Kan ringsek. Oh iya, Ya. ringsek banget. Devil is in the details. Jadi hal-hal yang details ketika itu diabaikan itu justru menjerumuskan kita pada hal yang distortif. Kesimpulan kita menjadi salah. Semakin kita hanya melihat Tanjakan Emen ini sebagai satu fenomena mistis, berhenti sampai di situ, kita nggak lagi punya keberanian, nggak lagi punya ruang, nggak lagi punya nyali untuk memproses lebih lanjut informasi yang kita bisa gali untuk mendapatkan detailsnya. Padahal ketika kita gagal mencermati details, dia akan jadi devil. Dia akan menjerumuskan. Ibu sering juga dengar hal-hal kayak gitu. Pas itu ibu dengar dari anak yang dari Cikarang, telepon. Mama coba lihat di YouTube katanya ada misteri apa tuh yang ada memanggil hantu-hantu gitu. Yang kayak Pak Emen kesurupan panggil-panggil. Sampai ya dilihat Pak Emen sampai nangis-nangis itu. Kayaknya yang bro. Mohon, salah. Barulah keluar. Kalau kita bicara tentang sosial media, kita sulit melepaskannya dengan konten dan fenomena viral. Ada anggapan yang sebenarnya tidak 100% benar, seakan-akan bahwa konten itu adalah segala-galanya. Istilahnya content is king. Dan juga ada anggapan yang sebenarnya tidak 100% benar, bahwa viral adalah segala-galanya juga. Sehingga ada kecenderungan, ini era ketika konten kreator membuat karya, dalam kaitan ini adalah yang berkaitan dengan Tanjakan Emen ini ya, yang kemudian sekedar berorientasi kepada dirinya demi menambah followers, demi membuat dirinya terkenal, demi karyanya viral, demi kontennya itu dibicarakan orang gitu. Kumaha mah? Putra mang. Ya. Mohon. Makanya ada yang pernah ketemu sama Pak Emen. Gue pingin tahu siapa orangnya yang pernah ketemu Pak Emen. Saya juga pernah ketemu. Nah, seringkali hal-hal seperti ini bukannya membantu menjernihkan masalah, justru lebih memperkeruh permasalahan. Jadi Kang Emen pengen semua orang celaka juga gitu, seperti Kang Emen gak terima orang lain bisa masih hidup gitu. Ya gitu. Kenapa? Kan manusia masih dikasih hak hidup sama Allah. Kenapa Kang Emen suka nongol tiba-tiba terus bikin orang celaka? Pak Emen nggak mungkin orang meninggal nyelakain orang, kan? Udah nandangan sisanya juga nggak tahu kita gimana dia. Yang penting memang ingin hapus aja gitu orang-orang yang gitu mah. Jangan sampai lagi setiap ada kecelakaan Pak Emen lagi, setiap ada kecelakaan sakit rasanya ibu teh. Karena itu harga diri bapak berarti dijelek-jelekin. Bapaknya sampai nyelakain orang lah gitunya. Biasa bapak kayak amok. Nya pada kasaha dah, wartos-wartos bae bungkul. Alangkah bijaknya kalau kita stop membicarakan korban dan mitos-mitos yang beredar. Lebih baik kita mencari info yang memadai dan alasan yang masuk akal kenapa terjadi kecelakaan di tempat tersebut. Dengan begitu kita bisa memposisikan korban dengan lebih baik.
Aku berserah semakin malam. Jadi udahlah, saya ngerasa tuh nggak ada untungnya, ngapain juga gitu saya harus balesin ya udahlah. Toh kita juga nggak tahu kan itu, apalagi kalau udah ada konten-konten itu kan kita nggak tahu itu narasumbernya siapa, apa-apanya kayak gitu-gitulah. Luka yang basah masih terasa, tak ada maaf sempat terucap. Aku hanya ingin merasakan damai. Ibu mau ngebantah ke siapa? Coba, ibu mau ngadu ke siapa? Mau bilang ke siapa? Cuman ibu orang rakyat biasa, nggak bukan ada yang ngadu juga, nggak ada yang dengar mungkin, Neng. Aku memaafkan hati yang berlubang. Aku memaafkan. Pak, kalau perasaan Bapak gitu ketika orang-orang selalu menyalahkan nama Emen gitu akan setiap kecelakaan yang terjadi, perasaan Bapak teh kumaha gitu? Nah, kesini Bapak mah enggak sakit hati ya. Agar hatiku semakin teduh, aku hanya ingin merasakan damai. Nah iya Pak, jadi abing ada melia di mana di dia ya benar-benar kurang teh keluarga Pak Emen nya ya Bapak ya Wahyu aya Tik-Tik aya Mama sedayana teh ya untuk mewakili masyarakat luas lah supaya henteu naon teh nya mencari mitos sukar itu tentang Emen lah gitu, dijauhkeun lah gitu. Mudah-mudahan wajahnya ieu kelar gitu mati semua jadi lain main dan Pak Emen teh masih aya keluarga keneh nya. Nah,